Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agresia Savana Putri, NRP 6004201006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan spesiasi pada arsen dan juga merkuri. Berikut merupakan outline yang akan dibahas. Yang pertama introduction, yang kedua derivatisasi pada arsen, yang ketiga derivatisasi pada merkuri, dan yang terakhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. Spesiasi, apa itu spesiasi? Spesiasi kimia merupakan analisis kimia berdasarkan spesi kimia, di mana tiap spesi kimia ini mempunyai bentuk yang spesifik, mempunyai sifat, dan juga mempunyai reaktivitas yang dapat diketahui dan dianalisis. Spesiasi kimia melibatkan distribusi unsur dalam berbagai bentuk spesi kimia yang berbeda-beda. Spesiasi kimia menggunakan berbagai metode, baik itu metode yang relatif maupun menggunakan metode yang absolut, sehingga dapat dikatakan sebagai metode pemisahan dari tiap-tiap spesi kimia. Lalu muncul pertanyaan, mengapa perlu dilakukan spesiasi kimia? Analisis spesiasi suatu unsur ini sangat penting karena distribusi, mobilitas, serta toksisitas unsur di lingkungan banyak ditentukan oleh spesiasinya. Arsen. Arsen dikenal dengan simbol As, mempunyai nomor atom 33, merupakan unsur yang terdapat di berbagai tempat dan terbentuk secara alami di dalam lapisan bumi. Keberadaan arsen di alam ini sangatlah berlimpah. Arsen menduduki peringkat ke-20 di dalam lapisan kerak bumi, lalu menduduki peringkat ke-14 di dalam air laut, dan juga menduduki peringkat 12 di dalam tubuh manusia. Arsen mempunyai beberapa biloks, di antaranya yaitu -3, 0, +3, dan juga +5. Secara umum, arsen dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu ada arsen anorganik dan juga ada arsen organik. Arsen yang bergabung dengan elemen hidrogen dan karbon akan terbentuk arsen organik. Arsen organik ini kurang toksik jika dibandingkan dengan arsen anorganik. Arsen yang bergabung dengan elemen lain seperti oksigen, sulfur, dan juga klorida akan membentuk arsen anorganik. Spesies anorganik dapat ditemukan dalam dua bentuk, yaitu arsenit yang mempunyai biloks +3 dan juga arsenat yang mempunyai biloks +5, di mana bentuk arsenit akan memiliki potensi 60 kali lebih toksik jika dibandingkan dengan arsenat yang mempunyai biloks +5. Berikut disajikan beberapa spesies dari arsen. Arsen ada yang bersifat toksik dan juga tidak beracun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun arsen yang bersifat toksik, contohnya pada arsenat dan juga arsenit. Untuk arsen yang tidak beracun, terdapat pada senyawa arsenobetain dan juga arsenokolin. Mengapa mereka tidak beracun? Karena keduanya mengandung gugus alkil yang panjang. Arsen trioksida disebut juga sebagai arsen putih. Disimbolkan dengan As2O3, merupakan senyawa yang tidak berwarna, tidak berbau, dan merupakan bentuk komersial dari arsen sebagai bahan dasar untuk berbagai produk sintesis. Arsen pentaoksida atau arsenat As2O5 digunakan sebagai pewarna dan juga insektisida. Setelah mengenal beberapa spesies kimia dari arsen, berikut disajikan masing-masing toksisitasnya, di mana ASH3 atau arsin mempunyai toksisitas yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan spesies arsen lainnya. Senyawa arsen yang paling banyak terdapat pada makanan laut adalah pentavalen arsenik organik dan juga arsonium. Berikut disajikan sumber arsen yang terdapat di dalam air. Arsen di dalam air itu ditemukan dalam bentuk senyawanya.
Arsen banyak ditemukan di dalam air yang terdapat aktivitas geotermal. Kebanyakan wilayah dengan kandungan arsen yang tertinggi adalah daerah aluvial. Arsen merupakan golongan logam dalam bentuk organik maupun anorganik yang ditemukan di dalam air dan juga tanah di seluruh dunia, khususnya di negara Bangladesh, India, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara. Selanjutnya, yaitu sumber arsen di dalam udara. Zat padat di udara mengandung senyawa arsen dalam bentuk organik dan juga anorganik. Menurut penelitian Crescelius pada tahun 1974, disimpulkan bahwa hanya terdapat 35% arsen anorganik yang terlarut di dalam air hujan. Selanjutnya, yaitu sumber arsen di dalam tanah. Tanah yang tidak terkontaminasi umumnya itu mengandung kadar arsen sebanyak 0,240 mg per kilogram. Sedang tanah yang terkontaminasi umumnya mengandung kadar arsen yang rata-ratanya lebih dari 550 mg per kilogram. Tanah yang normal mempunyai kandungan arsen yang tidak lebih dari 200 ppm. Bentuk oksida arsen banyak ditemukan pada deposit atau sedimen dan akan stabil bila berada di lingkungan. Selanjutnya, yaitu sumber arsen di dalam tumbuhan dan juga hewan. Hewan yang keracunan arsen akan mengalami beberapa gejala seperti muntaber dan juga kekurangan cairan atau dehidrasi. Beberapa rerumputan yang mengandung kadar arsen yang tinggi itu merupakan indikator atau petunjuk tentang kandungan arsen yang berada di dalam tanahnya. Selain itu, ganggang laut dan juga rumput laut umumnya mengandung sejumlah kecil arsen. Setelah memahami beberapa sumber dari arsen, maka berikutnya akan ditampilkan dosis letal dari arsen di dalam air minum sebanyak 10 mikrogram per liter. Lalu dosis arsen untuk arsen anorganik sebanyak 15 sampai dengan 293 mg per kilogram berat tikus dan juga 11 sampai dengan 150 mg berat arsen per kilogram hewan percobaan yang lainnya. Arsenik trioksida yang tertelan sebanyak 70 sampai 80 mg akan berakibat fatal bagi kesehatan. Unsur yang kedua adalah merkuri. Merkuri atau yang biasa kita kenal dengan istilah raksa merupakan unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg. Merkuri ini mempunyai nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini berwarna keperakan dan merupakan satu dari 5 unsur yang berbentuk cair di dalam suhu kamar. Serta merkuri ini sangat mudah sekali menguap. Tingkat bahaya raksa terhadap makhluk hidup bergantung pada bentuk spesiesnya, konsentrasinya, serta riwayat paparan. Tidak ada tingkat konsentrasi raksa yang aman bagi manusia. Spesies merkuri. Merkuri di lingkungan perairan ini terdapat dalam 3 bentuk kimia atau spesiasi. Yang pertama yaitu merkuri elemental Hg0, yang kedua yaitu merkuri anorganik atau Hg2, dan yang ketiga adalah merkuri organik atau metilmerkuri, MEHG. Untuk metilmerkuri ditemukan pada ikan dan jaringan hewan lainnya. Metilmerkuri ini juga disebut sebagai monometilmerkuri, adalah jenis yang paling terkenal dari merkuri. Metilmerkuri bersifat mobile dan mudah diserap, tetapi tidak mudah dibuang dari tubuh atau akan terakumulasi. Dapat menyebabkan ikan yang mempunyai lebih dari 1 juta kali konsentrasi metilmerkuri lebih tinggi dari air tempat hidupnya. Yang kedua yaitu merkuri anorganik. Merkuri amalgam gigi adalah sumber terbesar dari paparan merkuri anorganik di Amerika Serikat. Merkuri anorganik adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada ion merkuri atau Hg2. Merkuri anorganik ini sangat beracun, tetapi dia tidak sangat mobile. Merkuri anorganik dalam sedimen, tanah, dan juga sumber makanan tidak masuk dengan mudah ke dalam jaringan. Namun, setelah dalam suatu jaringan, merkuri anorganik ini tidak dapat dengan mudah keluar sehingga akan terakumulasi dalam jaringan.
Yang ketiga yaitu etil merkuri. Etil merkuri yang ada dalam sedimen atau hidrokarbon minyak bumi. Etil merkuri juga dikenal sebagai komponen dari beberapa pengawet vaksin. Dapat bergerak dengan mudah ke dalam dan antar jaringan. Namun, etil merkuri ini cenderung terurai menjadi merkuri anorganik yang lebih cepat daripada metil merkuri. Pada gambar diilustrasikan secara sederhana mengenai siklus biogeokimia di lingkungan perairan. Berbagai sumber merkuri, baik itu alami maupun antropogenik, akan menghasilkan merkuri dalam bentuk Hg0 yang akan menguap ke atmosfer. Hg0 ini akan teroksidasi di dalam udara menjadi Hg2. Yang kemudian akan berpindah menuju daratan dan perairan melalui proses deposisi basah atau turun bersama hujan dan juga kering, yaitu berikatan dengan partikulat. Hg2 akan berubah menjadi metil merkuri atau MEHG melalui proses metilasi yang difasilitasi oleh beberapa jenis bakteri produksi sulfat dan juga besi. Adapun instrumen yang akan digunakan pada spesiasi arsen dan merkuri adalah kromatografi gas. Berikut akan ditunjukkan tinjauan umum mengenai kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan teknik pemisahan yang mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas akan bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali jika adanya interaksi antara solut dengan fase diam. Fase gerak akan mengelusi solut dari ujung kolom ke detektor. Penggunaan suhu terprogram akan bertujuan untuk menjamin solut menguap dan cepat terelusi. Dengan menyuntikkan sampel ke dalam ujung kolom kromatografi gas, lalu sampel tersebut akan diuapkan dan dielusi oleh gas inert yang digunakan sebagai fase geraknya. Derivatisasi pada kromatografi gas. Derivatisasi merupakan proses kimiawi untuk mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai untuk dilakukan analisis menggunakan kromatografi gas. Adapun tujuan dilakukannya derivatisasi pada kromatografi gas, yang pertama, untuk meningkatkan volatilitas dari senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap atau yang non-volatil. Senyawa-senyawa dengan berat molekul yang rendah biasanya tidak mudah menguap karena adanya gaya tarik-menarik intermolekuler antara gugus-gugus yang polar. Karenanya, jika gugus-gugus polar ini ditutup dengan cara dilakukannya derivatisasi, maka akan mampu meningkatkan volatilitas senyawa tersebut secara dramatis. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan batas deteksi dan bentuk kromatogram. Beberapa senyawa tidak menghasilkan bentuk kromatogram yang bagus. Misalnya puncak kromatogramnya itu tumpang tindih atau sampel yang dituju tidak terdeteksi pada kromatogram. Oleh karena itu diperlukannya derivatisasi sebelum dilakukannya analisis dengan kromatografi gas. Yang ketiga, dilakukan derivatisasi untuk meningkatkan stabilitas. Beberapa senyawa volatil mengalami dekomposisi karena panas sehingga diperlukan derivatisasi untuk meningkatkan stabilitasnya. Yang keempat yaitu untuk menurunkan volatilitas suatu senyawa yang terlalu volatil. Yang kelima yaitu senyawa polar yang umumnya akan menyerap permukaan aktif dari kolom dibuat kurang polar dengan cara derivatisasi. Berikut merupakan cara-cara derivatisasi yang dilakukan pada kromatografi gas. Ada esterifikasi, asilasi, alkilasi, sililasi, kondensasi, dan siklikasi. Yang pertama yaitu esterifikasi. Esterifikasi digunakan untuk membuat derivat gugus karboksil. Pengubahan gugus karboksil menjadi esternya akan meningkatkan volatilitas karena akan menurunkan ikatan hidrogen. Yang kedua adalah asilasi.
Jika sampel yang diuji ini mengandung fenol, alkohol, atau amin primer sekunder, maka sering digunakan derivatisasi dengan asilasi yang merupakan reaksi yang paling umum digunakan. Derivatisasi dengan cara ini dilakukan dengan menggunakan asam asetat. Yang ketiga yaitu alkilasi. Alkilasi digunakan untuk menderivatisasi alkohol, fenol, amina primer, sekunder, imida, dan sulfihidril. Derivat dapat dibuat dengan sintesis Williamson, yakni alkohol atau fenol ditambahkan dengan alkil atau benzil halida dengan adanya basa. Yang keempat yaitu sililasi. Derivat silil saat ini digunakan untuk menggantikan eter alkil untuk analisis sampel yang bersifat polar yang tidak mudah menguap. Derivat yang paling sering digunakan adalah trimetil silil. Selanjutnya yaitu cara kondensasi. Reaksi kondensasi dapat digunakan untuk derivatisasi amina yang mana reaksinya ini mengandung gugus karbonil. Cara terakhir yaitu siklikasi. Penutupan gugus polar melalui siklikasi dilakukan pada senyawa yang mengandung dua gugus fungsi yang kira-kira sangat mudah dibuat heterosiklis beratom 5 atau 6. Selanjutnya adalah hydrida generation. Hydrida generation pertama kali didemonstrasikan oleh Mars pada tahun 1836. Memungkinkan pemisahan menyeluruh arsen yang mudah menguap dari komponen matriks pengganggu menggunakan pemisah gas atau cairan sederhana. Hg sangat berguna untuk pemisahan spesies arsenik yang relevan secara toksikologis, di mana dapat dipisahkan antara arsen anorganik, asam monometil arsonat, dan asam dimetil arsinat. AS3 dan AS5 akan membentuk ASH3, sedangkan MMA akan membentuk CH3ASH2, dan DMA akan membentuk CH32ASH. Senyawa ini dapat terperangkap dalam N2 cair dan dipisahkan menurut pendekatan titik didihnya. Oleh karena itu, banyak metode berdasarkan cryogenic trapping atau CT dan gas kromatografi atau GC digunakan untuk analisis spesies arsenik dalam larutan. Mengapa ketiga senyawa atau spesies ini dapat dideteksi dengan GC? Karena ketiganya mempunyai titik didih yang berbeda. Untuk ASH3 mempunyai titik didih minus 55 derajat Celcius, untuk CH3ASH2 mempunyai titik didih 2 derajat Celcius, sedangkan untuk CH32 kali ASH mempunyai titik didih 35,6 derajat Celcius. Selanjutnya, analisis spesiasi dengan teknik tandem. Tandem atau gabungan atau interface merupakan penggabungan antara dua atau lebih teknik analisis. Yang harus dijaga pada saat pengambilan contoh atau pada saat preparasi contoh adalah pergeseran kesetimbangannya, lalu degradasinya, dan juga transformasinya. Namun, metode tandem ini mempunyai beberapa kesulitan. Yang pertama, yaitu kompleksitas atau beragamnya media atau lingkungan yang dipelajari. Yang kedua, yaitu banyaknya jenis atau ragam bentuk kimia suatu unsur yang mungkin ditemukan secara bersama-sama dalam suatu contoh. Yang ketiga, yaitu konsentrasi yang sangat rendah dari analit. Spesiasi logam dengan menggunakan tandem kromatografi AAS. Kromatografi digunakan untuk pemisahan spesiesnya, sedangkan AAS digunakan untuk detektor. Mengapa hal ini dilakukan? Karena detektor HPLC dan GC kurang peka terhadap logam, sehingga AAS di sini digunakan untuk deteksi logam yang sangat peka. Berikut disajikan skema alat tandem GC-HPLC dengan detektor AAS. Tandem GC-AAS mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama, hanya untuk senyawa-senyawa yang volatil atau yang dapat divolatilisasi. Yang kedua, biasanya diperlukan derivatisasi prakolom.
Yang ketiga, memungkinkan terjadinya degradasi senyawa-senyawa yang termobile. Yang keempat, tidak banyak pilihan fase mobile atau fase geraknya. Teknik HPLC lebih banyak digunakan dan dikembangkan. Selanjutnya yaitu derivatisasi arsen. Berikut merupakan jurnal yang digunakan sebagai acuan untuk derivatisasi arsen. Adapun secara umum di dalam jurnal tersebut membahas mengenai metode yang cepat berdasarkan spektrometri massa kromatografi gas yang dikembangkan untuk analisis 4 spesies arsenik yang mudah menguap. Di antaranya ada arsin, monometil arsin atau MMA, dimetil arsin atau DMA, dan trimetil arsin atau TMA. Batas deteksi untuk spesies yang berbeda adalah 24 sampai dengan 174 Pg. Hydride generation yang terjadi di mana AS3 dan AS5 akan membentuk ASH3, MMA akan membentuk CH3ASH2, dan DMA akan membentuk CH3 2 kali ASH. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan diantaranya yang pertama untuk peralatannya, yaitu ada seperangkat peralatan gelas dan juga GCMS. Berikut merupakan parameter yang diatur. Untuk panjang kolomnya sebesar 30 meter, untuk diameter kolomnya 0,25 mm, untuk tekanan kolomnya 100 kPa, untuk laju alirnya 1,9 ml per menit, untuk massa scanningnya 70 sampai dengan 130 AMU, untuk detektor voltage-nya 2 kV, untuk mode injeksinya menggunakan spiritless. Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan diantaranya garam natrium asam arsenat, garam natrium asam kakodilik, garam natrium asam monometil arsonat, asam nitrat yang digunakan adalah ultra pure grade, aqueous, dan analytical grade sodium tetrahydroborat. Berikut merupakan preparasi standar yang dilakukan. Sebanyak 0,5 ml asam arsenik, MMAA atau DMAA dicampur dalam botol kedap gas dengan asam nitrat pekat. Selanjutnya, setelah pencampuran, botol ditutup dengan sumbat kedap gas dan tetrahydroborat 3 disuntikkan melalui sumbat ke botol. Selanjutnya, konsentrasi akhir dari tetrahydroborat 3 dalam larutan adalah 0,05%. Botol dikocok selama 60 detik. Yang terakhir, 20 ml sampel gas diinjeksikan melalui stopper dan dianalisis menggunakan GCMS. Pengaruh konsentrasi NaBH4 terhadap pembentukan arsin. Pengaruh konsentrasi sodium tetrahydroborat 3 pada pembentukan hidrida dipelajari dalam rentang 0,01 sampai dengan 1%. Konsentrasi optimum untuk pembuatan standar adalah 0,05%. Jika lebih besar dari 0,1% akan berakibat fatal pada pembentukan hidrogen yang akan mengganggu pemisahan senyawa oleh GCMS dan membuat injeksi sampel melalui penyumbat kedap gas ini sulit karena tekanan balik yang meningkat. Berikut kromatogram dari senyawa arsin, MMA, DMA, dan juga TMA yang masing-masing senyawa tersebut mempunyai waktu retensi yang spesifik. Pengaruh pH terhadap pembentukan arsin. Pengaruh pH pada pembentukan arsin, MMA dan DMA dari arsenat, MMAA dan DMAA masing-masing diuji pada kisaran pH minus 0,8 sampai dengan 1,8. Jumlah asam nitrat kemudian dipilih antara 0,008 dan juga 3,2 milimol. Howard telah mempresentasikan bahwa tetrahydroborat 3 mengubah senyawa arsenik termetilasi melalui arsin yang sesuai menurut persamaan reaksi berikut. Dalam studi ini, pembentukan spesies gas arsenik dari DMAA sebagai fungsi pH ditemukan sangat menarik. Pada nilai pH 1-2, lebih dari 90% DMAA diuapkan sebagai DMA. Namun, pada pH yang lebih rendah dari 1, juga spesies gas lainnya, arsin, MMA, TMA itu terbentuk.
Pada pH yang lebih rendah dari minus 0,3, semua DMA itu akan diubah menjadi TMA dalam beberapa menit, yang berarti DMA ini tidak stabil sehubungan dengan TMA dalam kondisi asam kuat. Berikut jurnal acuan arsen yang kedua. Arsin yang terperangkap secara kriogenik yaitu ASH3, CH3, ASH2, lalu CH3 2 kali ASH dan CH3 3 kali AS dipisahkan dengan kromatografi gas dan dideteksi dengan spektrometri massa plasma yang digabungkan secara induktif. Berikut disajikan diagram skema sistem HGCT GC-ICP-MS, di mana chamber 1 itu adalah bejana reaksi hidrida generation, chamber 2 adalah bejana inkubasi kultur, nomor 3 adalah media preaksi HG, nomor 4 klem, nomor 5 adalah perlengkapan teflon, nomor 6 adalah saluran masuk gas pembawa, nomor 7 adalah port pengenalan NaBH4, dan nomor 8 adalah outlet gas. Berikut prosedur mengenai standard generation pada arsin. Standar arsin termasuk arsin ASH3, monometil arsin CH3ASH2, dan dimetil arsin atau CH3 2 kali ASH, serta trimetil arsin atau CH3 3 kali AS dihasilkan dari AS3, MMAV, DMAV, dan juga TMAO yang menggunakan prosedur generasi hidrida. Larutan 5% natrium borohidrida di dalam 0,1% natrium hidroksida dan asam oksalat 4% digunakan sebagai reagen penghasil hidrida. 0,5 ml larutan AS3, MMAV, DMAV, dan juga TMAO dengan konsentrasinya itu berkisar dari 10 nanogram per liter hingga 10 mikrogram per liter, dan 5 ml asam oksalat 4% ditambahkan ke dalam ruang penghasil hidrida. Larutan 5% natrium borohidrida dalam 0,1% natrium hidroksida kemudian dimasukkan ke dalam ruang reaksi pada 1 ml per menit menggunakan pompa peristaltik seperti yang ditunjukkan pada gambar yang berada di sebelah kanan. Larutan reaksi terus diaduk sampai akhir reaksi dan proses penjebak terjadi selama 6 menit. Berikut kromatogram dari spesies arsenik yang volatil dengan puncak nomor 1 merupakan ASH3, puncak dengan nomor 2 adalah CH3ASH2, puncak dengan nomor 3 adalah CH3 2 kali ASH, dan puncak dengan nomor 4 adalah puncak dari CH3 3 kali AS. Keempat puncak tersebut mempunyai waktu retensi yang spesifik. Selanjutnya adalah derivatisasi pada merkuri. Berikut merupakan jurnal acuan yang digunakan untuk mempelajari proses derivatisasi pada merkuri. Metode sensitif, berulang dan murah yang menggabungkan ekstraksi mikrofasa padat headspace atau HSSPME dengan kromatografi gas, spektrometri massa triple quadrupole dikembangkan untuk spesiasi simultan merkuri. Serat polidimetil siloksan yang berdasarkan metode Sol-Gel digunakan sebagai pengganti serat komersial untuk mengekstraksi dan derivatisasi dari turunan anorganik merkuri, metil merkuri, serta etil merkuri setelah proses derivatisasi dengan menggunakan natrium tetrafenilborat. Koefisien korelasi yang didapat yaitu sebesar 0,994 di dalam kisaran 25 sampai dengan 200 nanogram per liter untuk Hg2+. Sedangkan koefisien korelasi untuk alkil merkuri berada di dalam rentang 0,12 sampai dengan 80 nanogram per liter. Sebelum membahas prosedur lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu SPME. Ekstraksi mikrofasa padat atau SPME ini adalah metode yang sangat luar biasa. Mengapa dikatakan luar biasa? Karena SPME ini mengintegrasikan proses pengambilan sampel, isolasi, serta pengayaan ke dalam satu langkah.
Headspace SPME oleh serat adalah teknik ekstraksi yang disukai karena hanya komponen yang mudah menguap yang dapat diekstraksi dan efek matriks dapat dikurangi, sehingga hal ini dapat meminimalkan efek terbawa dan meningkatkan masa pakai serat. Selain itu, sampel dengan mudahnya dimasukkan melalui desorpsi termal di inlet GC. Setelah proses ekstraksi dengan serat SPME. Oleh karena itu, HSSPME dari serat komersial yang dikombinasikan dengan GCMS diaplikasikan untuk pretreatment dan penentuan spesies merkuri. Selama ini, proses derivatisasi secara umum menggunakan NaBeT4. NaBeT4 sebagai reagen derivatisasi yang disebutkan di atas itu merupakan reagen alkilasi umum untuk meningkatkan volatilitas dari spesies logam. Namun penggunaan NaBeT4 ini masih memiliki beberapa kendala. Di satu sisi, degradasi ini masih dapat terjadi dalam beberapa jam saja, sehingga mengakibatkan stabilitas yang tidak memuaskan. Di samping itu, Hg2+ dan juga etil merkuri ini mempunyai kendala, yaitu tidak dapat dibedakan untuk dideteksi. Sodium tetrapropilborat atau NaBPr4 adalah alternatif yang baik karena kekuatan diskriminatifnya antara Hg2+ dan ETHG. Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Untuk alatnya menggunakan kromatografi gas, sedangkan pemisahan kromatografinya dilakukan dalam kolom kapiler HP5MS. Sedangkan untuk bahan yang diperlukan diantaranya, yang pertama adalah larutan standar Hg2+ dalam HNO3, yang kedua adalah larutan standar campuran metil merkuri chloride dan etil merkuri chloride dalam toluen, yang ketiga adalah NaBPH4, yang keempat adalah metil trimetoxyline, yang kelima adalah polymethyl hydroxyloksan, yang keenam adalah polydimethyl siloxan terminated hydroxy, yang ketujuh adalah asam trifluoroasetik, yang kedelapan adalah natrium klorida, yang kesembilan adalah asam asetat, yang kesepuluh adalah natrium asetat, yang ke-11 adalah asam fluorida, dan yang terakhir adalah natrium hidroksida. Berikut merupakan prosedur persiapan dari serat SPME. Lapisan polimida pelindung dihilangkan dari segmen serat kapiler di salah satu ujungnya dengan cara dibakar. Setelah itu, serat dicelupkan ke dalam asam fluorida untuk mendapatkan diameter luar yang sesuai. Kemudian dicelupkan ke dalam larutan natrium hidroksida 1 molar selama 1 jam untuk mengekspos lebih banyak gugus silanol. Lalu dicuci dengan air ultramurni. Kemudian serat yang diolah dicelupkan secara vertikal ke dalam larutan sol gel yang disiapkan dan diulangi beberapa kali. Larutan sol gel dibuat dengan mencampurkan 200 mikroliter asam trifluoroasetat, 30 mg PMHS, 180 mg OH-PDMS, 300 mikroliter MTMOS, dan 10 mikroliter air murni. Selanjutnya, selat berlapis PDMS di atas dipasang pada selongsong logam. Sebelum digunakan, serat didiamkan dengan cara dimasukkan ke dalam inlet gas kromatografi selama 2 jam dengan temperatur dinaikkan secara bertahap dari 60 derajat menjadi 250 derajat Celcius. Kemudian dirakit ke pegangan SPME dan dimuat ke dalam GC sampler. Berikut merupakan prosedur dari persiapan sampel dan prosedur dari HS SPME. Yang pertama akan dibuat larutan buffer, yang kedua akan dibuat larutan stok alkil merkuri, selanjutnya akan dibuat larutan stok merkuri anorganik, yang keempat akan dilakukan derivatisasi pada merkuri, sedangkan pada prosedur terakhir akan dibuat HS SPME. Persiapan sampel dan prosedur HS SPME.
Larutan buffer pH-nya 5 sampai dengan 5,5 dibuat dengan mencampurkan 32 gram natrium asetat di dalam 90 ml air dan 10 ml asam asetat. Sedangkan larutan stok alkyl merkuri dibuat dengan mengencerkan larutan standar dengan metanol. Untuk larutan stok merkuri anorganik dibuat dengan mengencerkan larutan standar dengan air murni. Perlakuan awal analit dilakukan sebagai berikut. 10 ml sampel air atau larutan berair dimasukkan ke dalam botol kaca yang berisi 3,9 gram natrium klorida. Kemudian ditambahkan dengan larutan buffer 100 mikroliter. Setelah ditambahkan dengan buffer, selanjutnya ditambahkan dengan 20 mikroliter larutan NaBPH4. Lalu pada akhirnya vial harus segera ditutup rapat agar senyawa yang volatil tidak menguap. Botol kaca berisi sampel diaduk dengan kecepatan 750 rpm. Kemudian serat SPME buatan sendiri dimasukkan ke dalam vial dan diekspos ke headspace untuk ekstraksi. Setelah itu, serat SPME ditarik dan dimasukkan ke inlet GC untuk desorpsi termal. Berikut merupakan kondisi analisis dari GCMS. Inlet split atau splitless digunakan dalam metode splitless. Sampel dianalisis menggunakan suhu oven yang diprogram berikut. Suhu awalnya adalah 60 derajat Celcius yang akan ditahan selama 1 menit, kemudian ditingkatkan sebesar 20 derajat Celcius per menit hingga 200 derajat Celcius. Dan meningkat sebesar 40 derajat Celcius per menit hingga 280 derajat per menit yang diadakan selama 1 menit. Helium dengan kemurnian tinggi digunakan sebagai gas pembawa dan laju alirnya diatur sebesar 1 ml per menit. Mode split dibuka setelah 2 menit. Analisis hasil, pengaruh suhu preinkubasi dan juga ekstraksi. Derivatisasi pada Hg2+, MEHG, dan juga ETHG akan menghasilkan volatil bifenyl merkuri, metilfenyl merkuri, serta etilfenyl merkuri. Suhu merupakan salah satu parameter terpenting dalam tahap pretreatment. Suhu yang tinggi akan membantu melepaskan analit dari larutan ke headspace. Sebaliknya, gaya ikat antar analit dan lapisan serat akan berkurang jika suhunya ini meningkat. Bifenyl merkuri yang diderivatisasi dari Hg2+ memiliki volatilitas yang buruk dan membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk menguap ke headspace. Karena batas rendah alkyl merkuri dalam air lingkungan, suhu akhir itu diterapkan pada 50 derajat Celcius, yang lebih sesuai untuk MEHG dan juga ETHG. Yang kedua yaitu pengaruh waktu preinkubasi. Waktu preinkubasi memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap respon. Oleh karena itu, dipilih 15 menit sebagai waktu percobaan untuk meminimalkan waktu analisis. Selanjutnya yaitu pengaruh waktu ekstraksi. Sinyal alkyl merkuri meningkat dari 8 hingga 25 menit, tetapi menurun dari 25 menit hingga 30 menit, seperti yang ditunjukkan oleh grafik berikut. Fenomena ini mungkin disebabkan oleh ekstraksi kembali komponen dari fiber ke headspace pada waktu ekstraksi yang lebih lama. Sedangkan untuk Hg2+, dengan bertambahnya waktu ekstraksi, maka peningkatan efisiensi ekstraksi itu akan tercapai. Untuk memenuhi persyaratan yang ketat untuk penentuan alkyl merkuri, waktu inkubasi optimal itu dipilih pada 25 menit. Yang ketiga yaitu validasi metode. Ditemukan bahwa hanya turunan Hg2+ yang memiliki puncak pada larutan kosong yang ditunjukkan oleh gambar A. Dan turunan dari 3 spesies merkuri dalam larutan standar dipisahkan dengan baik dengan noise baseline yang lebih rendah, yaitu pada gambar yang C.
Pada sampel air permukaan, puncak Hg2+ menjadi lebih tinggi daripada larutan kosong, sedangkan alkyl merkuri tidak terdeteksi pada gambar B. Selain itu, penentuan analit dalam larutan berduri tidak dipengaruhi oleh matriks sampel. Sehingga dari metode yang sudah dilakukan didapatkan nilai koefisien korelasi yang mendekati 1. Berikut kesimpulan yang dapat kita tarik untuk spesies arsen. Spesies arsen ini dapat membentuk hidrida saat ditreatment dengan sodium borohidrida pada larutan asam. Hydrida generation diikuti cryogenic trapping GC merupakan metode pertama yang digunakan pada spesies arsen di lingkungan. AS3 dan AS5 membentuk ASH3, MMA akan membentuk CH3ASH2, sedangkan DMA akan membentuk CH3 2 kali ASH. Karena temperatur atau titik didih yang berbeda, maka senyawa dapat dipisahkan. Sedangkan kesimpulan untuk merkuri, dengan menggunakan GC, senyawa organologam ionik harus diekstraksi dari matriks sampel dan diderivatisasi untuk membentuk spesies volatil yang stabil secara termal. Etilasi aqueous in situ dengan sodium tetraetilborat diikuti dengan ekstraksi cair-cair dengan pelarut organik telah dibuktikan menjadi metode yang cocok untuk tujuan ini. Pendekatan alternatif untuk LLE adalah Solid Phase Micro Extraction atau SPME. Teknik ini dapat mengintegrasikan semua langkah LLE konvensional menjadi satu langkah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.